Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, senang, dan happy selalu ya. Nah, sekarang aku mau memperlihatkan tanaman anggrekku yang rutin aku siram setiap hari menggunakan air kolam ikan lele ya teman-teman. Nah, ini salah satunya. Ini aku punya anggrek dendrobium keriting ya, ini silangan. Ini tuh usianya masih remaja, tapi di sini kita bisa lihat batangnya itu gemoy ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga aku punya beberapa tanaman anggrek yang selalu aku siram menggunakan air kolam. Nah, di sini kita bisa lihat itu kolam ikanku ya teman-teman. Nah, isinya tuh ikan lele. Jadi di sini karena lele tuh warnanya hitam ya, jadi nggak kelihatan ikannya. Tapi biasanya kalau dikasih makan nanti dia muncul ke permukaan gitu. Nah, ini tuh setiap hari aku selalu siram anggrek-anggrekku menggunakan air kolam ini ya. Kayak gini, ini tuh aku siram setiap pagi jam 7 pagi atau sore di atas jam 4 sore ya. Tapi kalau misalkan cuacanya hujan biasanya gak aku siram ya untuk sore harinya. Tapi kalau pagi-pagi biasanya aku selalu siram menggunakan air kolam lele ini ya. Jadi menurutku perkembangannya tuh cukup bagus, dan dari sumber informasi yang aku dapet di pergooglan itu aku baca kalau misalkan air kolam lele itu bagus banget untuk tanaman. Dan di sini aku bukan hanya pakai untuk anggrek ya, tapi untuk tanamanku yang lain juga memang kelihatannya tuh bagus pertumbuhannya gitu ya. Nah, ini salah satunya mau aku review. Nah, di sini tuh size-nya tuh masih remaja. Ini keritingan ya teman-teman, tapi si batangnya tuh gemoy banget. Di sini aku pakai media tanamnya itu yang poros ya, cacahan kulit pinus sama arang. Nah, seperti ini kita bisa lihat di sini akarnya tuh udah menempel ke media tanamnya. Dan di sini aku pakai pot kayu seperti ini ya. Ini tuh kayu kopi ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat akarnya, akar barunya tumbuh dan menjalar ya. Ini juga daunnya sehat. Kemudian kita bisa lihat di sini akar bagian bawahnya, wow, dia sudah menjalar ke mana-mana ya. Nah, jadi ya cukup bagus lah untuk pertumbuhannya. Tuh akarnya juga hijau-hijau ya, ini menandakan kalau pertumbuhannya itu bagus ya teman-teman. Nah, air kolam ikan itu mengandung unsur nitrogen dan juga fosfor ya diantaranya. Sedangkan kita tahu bahwa nitrogen itu sangat bagus untuk pertumbuhan vegetatif tanaman ya. Jadi untuk batang, daun itu bagus banget ya untuk proses pertumbuhannya. Karena kan si tanaman ini sama kayak manusia ya, butuh makan gitu. Coba kalau misalkan teman-teman pelihara tanaman tapi nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah diperhatikan gitu, apalagi nggak pernah dikasih sayang, wah udah tumbuhnya itu pasti beda dengan tanaman yang kita sayang, kita beri pupuk gitu ya, pasti pertumbuhannya beda. Nah, di sini aku punya ini dendrobium mini ya, carnalicatum ID-nya. Dia bentar lagi mau berbunga tuh, dia udah mulai kenop kayak gitu. Dan ini ada satu bunga yang lagi berbunga. Ini tuh cantik banget ya, itu mini kecil banget bunganya tapi cantik banget ya. Nah, jadi ini tuh sempet habis ya daunnya, sempet habis. Terus aku rutin siram pakai air kolam kayak gitu. Jadi aku beli ini tuh ditempel baru ada sekitar 1 bulan ya teman-teman. Jadi aku rajin aku siram setiap hari menggunakan air kolam ikan ya. Jadi dalam 1 bulan dia menumbuhkan tunas baru dan juga kenop baru ya, amazing banget sih menurutku.
Nah, kemudian ini juga ada beberapa anggrek bulan. Di sini ada yang sudah muncul spike. Nah, kemudian ini juga ada dendrobium yang memunculkan tunas-tunas baru kayak gini ya tuh. Bahkan di sini juga ada yang muncul tunasnya tuh 2 ya teman-teman kayak gini tuh. Ini tunas kecilnya. Kemudian itu yang di bagian depannya ini tunas juga, tapi dia udah agak besar ya kayak gini. Nah, ini itu yang kecilnya. Jadi menurutku ini bagus ya dikasih air kolam. Kalau misalkan nggak ada ikan lele, bisa ikan apapun ya, koi juga bisa. Nah, ini juga tunasnya ada 2. Ini ada akar barunya mulai nongol ya. Kemudian yang ini juga tunasnya 2 ya teman-teman tuh. Dan untuk akarnya sendiri dia bagus ya, dia sudah menjalar ke dalam media tanam ya. Jadi ini tuh ID-nya keritingan semua ya. Nah, kemudian ini juga ada yang aku gantung seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini akarnya mulai menempel ya. Ini tuh belum ada 1 bulan ya teman-teman aku tanam. Nah, akar bagian belakangnya juga dia sudah menjalar kayak gitu ya. Nah, jadi kemarin tuh batang ini tuh sempet mau aku buang ya, karena si batang itu udah keriput dan aku pikir nggak akan hidup gitu. Tapi ya coba aja aku iseng gitu ya, tempel di kayu kayak gini. Ternyata wow, dia menumbuhkan tunas. Dan di sini juga aku punya ID-nya tuh keritingan ya. Jadi ini tuh keritingan silangan ya, aku tanam dengan cara digantung kayak gini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini sudah menumbuhkan tunas baru dan akarnya juga bagus pertumbuhannya. Kemudian ini ada tunas kecil banget, dia mulai tumbuh di situ ya. Jadi kesimpulannya dia itu sehat ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada batang gundul kayak gini. Nah, ini juga udah memunculkan tunas-tunas baru. Jadi kemarin tuh aku beli di online gitu. Ketika datang tuh masih ada daunnya gitu. Cuman pas di sini beberapa hari tiba-tiba daunnya rontok. Tapi ya aku rutin siram menggunakan air kolam, dan juga biasa aku beri pupuk POC kulit pisang. Jadi dia tumbuh tunas lagi ya. Nah, kemudian yang ini yang tadi udah aku perlihatkan, ini akarnya. Wow. Jadi aku simpennya tuh di pinggir kolamnya langsung ya. Jadi mungkin kalau misalkan pada saat siang hari dia kan air kolamnya itu menguap mungkin ya ke atas. Jadi entah kenapa sih pertumbuhan akar yang bagian bawahnya tuh lebih subur tuh kayak gini. Jadi kalau teman-teman punya air kolam ikan di rumah, bisa disiramkan ke anggrek-anggreknya supaya subur ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channelku, di subscribe dulu ya. Subscribe. Terima kasih untuk yang sudah nyimak. Dadah. Assalamualaikum.